Shalom saudaraku, siapa yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mohon Bapa memakai Bapak Pendeta Billy Lantang untuk membagikan apa yang menjadi isi hati Bapa di tengah-tengah kami. Kami berdoa biar roh hikmat, roh wahyu turun ke tengah-tengah kami. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, majikan kami yang agung, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, buka hati saudara, siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Saya undang Pastor Billy Lantang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, silakan Pak Billy. Thank you. Shalom. Saya percaya saudara ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam damai Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya di masa-masa sulit seperti ini justru anak-anak Tuhan yang ada terang di dalam rumahnya. Dan kita sering melihat bahwa ketika manusia membiarkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan masuk ke dalam hidupnya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka. Oleh sebab itu, walaupun ada gelap di luar sana saudara, saya percaya ada terang dalam kehidupan masing-masing daripada saudara. Buka bersama-sama saya saudara di kitab Kejadian. Kitabnya Kejadian ini adalah sebuah rancangan awal Tuhan bagi manusia. Dan saya mau ajak saudara ke dalam pembahasan yang sangat penting ini, supaya apapun yang iblis lakukan di masa itu, dan dia masih lakukan pada saat ini, tidak akan kena kepada hidup saudara. Karena modus ini masih dipergunakan dan modus ini masih dilakukan oleh iblis. Karena dia berhasil saudara untuk menjatuhkan manusia pada awalnya. Saya mau mengajak saudara ke dalam pengertian ini bahwa ketika pada saat manusia hidup di awal, manusia ada dalam kondisi yang kalau saya bisa katakan lebih daripada sempurna. Karena tidak ada kata di dalam firman Tuhan yang bisa menggambarkan, atau ayat di dalam kosakata bahasa Indonesia kita, tidak ada kata yang bisa menggambarkan bagaimana sempurnanya kondisi manusia pada awalnya. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris harus diberikan kata more than perfect, atau lebih daripada sempurna. Karena kata sempurna saja adalah sebuah understatement atau sesuatu yang sangat-sangat sebenarnya artinya kurang. Nah, bahkan di dalam keadaan yang seperti ini harusnya saudara, manusia mengerti bahwa manusia sudah dicukupkan oleh Tuhan, kondisinya sangat luar biasa sempurnanya pada saat itu. Pertanyaan yang paling penting, kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Iblis menemukan celah, dan di dalam celah seperti ini, dan ketika dia berhasil, saya mau ngajak saudara ke dalam pengertian ini atau pemikiran ini. Kalau mereka hidup di dalam zaman yang lebih daripada sempurna, sekarang kita ada di dalam zaman yang jauh daripada sempurna, jauh daripada sempurna. Bahkan di saat seperti ini, kalau mau dibilang sempurna sama sekali, mungkin saudara dan saya melihat di depan mata jasmani tidak ada kesempurnaan sama sekali. Kita ada di dalam isolasi, kita disuruh jauh-jauh dari orang lain dan lain sebagainya, aktivitas kita terganggu, rutinitas kita terganggu. Berarti kita ada di dalam kondisi yang jauh daripada sempurna. Nah, ketika manusia yang ada di dalam kondisi yang more than perfect, lebih daripada sempurna, bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi saudara dan saya yang hidup di dalam kondisi yang jauh daripada sempurna. Bahkan di kondisi dunia pada saat ini. Pertanyaan yang paling penting, celah apakah yang iblis dapatkan sehingga dia berhasil bernegosiasi dengan manusia, menawarkan sebuah prinsip, menawarkan sebuah kebohongan, menawarkan sebuah tawaran yang sebenarnya mungkin pada saat itu tidak dipikirkan oleh mereka. Dan akhirnya celah ini yang berhasil menjatuhkan manusia pada awalnya. Buka bersama-sama saya di kitab Kejadian, saudara.
pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24. Konteks ini adalah konteks kebohongan iblis dan kita sudah baca ini berkali-kali. Saya mau ajak saudara melihat ke dalam pengertian ini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, setelah kebohongan ini yang terjadi. Ya, kita sudah pernah membahas bagaimana ketika hadirat Tuhan itu dipisahkan daripada manusia. Manusia melewati kematian yang adalah dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Dan kemudian ini fase kematian pertama dan fase kematian kedua adalah fase kematian ketika roh dipisahkan dari tubuh. Ya, roh dipisahkan dari tubuh. Ini terjadi saudara karena ini adalah tujuan daripada kebohongan iblis. Ini terjadi karena memang tujuannya adalah memisahkan saudara dengan Tuhan. Memisahkan saudara dengan terang. Memisahkan saudara dengan apapun yang bisa membuat saudara damai dan sukacita pada hari-hari seperti ini justru. Jadi apapun yang ada di luar sana, kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, apapun yang ada di luar sana. Dia akan selalu berusaha untuk supaya semuanya itu merasuki hidup saudara dan keluarga saudara dimanapun saudara berada. Ingat tulah yang ke-10, ketika kegelapan ada di bangsa Mesir, di semua rumah bangsa Mesir penuh dengan kegelapan. Hanya terang itu ada di rumah-rumah bangsa-bangsa Israel. Saudara, inilah konteks yang saya mau ajak saudara ke dalam pengertian kenapa akhirnya iblis berhasil memisahkan manusia daripada hadirat Tuhan. Kejadian pasal yang ketiga. Kita mundur sekarang di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan mengatakan ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati, tenang aja, kamu gak akan mati. Karena apa? Tuhan sudah memberitahu dari awalnya kalau kamu makan buah itu, you will surely die, kamu pasti mati. Makanya tadi kita sudah baca bagaimana manusia mengalami fase-fase kematian. Fase kematian pertama adalah dipisahkan dari hadirat Bapa, fase kematian kedua akhirnya manusia hidup sampai ratusan tahun bahkan memang. Dan sampai akhirnya manusia dipisahkan roh dari tubuhnya. Ya. Kejadian 3 ayat yang keempat mengatakan begini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tidak akan mati. Pertama dibohongi, kemudian ini konteksnya sampai manusia percaya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah itu yang dilarang itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Manusia lupa bahwa di Kejadian 1 ayat yang ke-26, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri ketika dia menciptakan manusia. Manusia identitasnya adalah Tuhan itu sendiri, bahan bakunya, bahan baku tanah, tapi identitas asalnya daripada Tuhan. Dan manusia diciptakan serupa dan segambar. Iblis kemudian memberikan sebuah tawaran begini, nanti kalau kamu makan, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, ada sebuah dimensi yang kamu sebenarnya nggak tahu. Dengan kata lain, iblis sedang memberikan tawaran ini kepada manusia. Kamu tahu nggak? Ada yang lebih loh daripada ini. Ada yang lebih loh daripada kondisi yang jauh daripada sempurna. Kondisi yang betul-betul kesempurnaan ini jauh di atasnya. Oh luar biasa, lebih dahsyat lagi. Yuk ini saya tawarkan. Dan ketika kamu makan buah ini, kamu akan terbuka matanya, kamu akan lihat level ini, dimensi yang baru ini. Ketika iblis menawarkan ketidakcukupan di dalam kondisi manusia, yang terjadi adalah manusia akhirnya tidak mengucap syukur. Tidak mengucap syukur. Ketika manusia tidak mengucap syukur, Alkitab mencatat di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Perhatikan kalimat ini betul-betul saudara, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, diberikan kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Iblis berhasil menjatuhkan manusia ke dalam dosa karena manusia percaya bahwa hidupnya tidak cukup dan manusia akhirnya tidak mengucap syukur. Kejatuhan manusia itu semuanya karena manusia tidak mengucap syukur. Ketika modus ini berhasil dilakukan, ini adalah modus yang sampai hari ini dia masih hembuskan kepada anak-anak Tuhan. Saudara, yang terjadi adalah ketika manusia dipisahkan dari hadirat Bapa, Tuhan akhirnya mendatangi manusia. Tuhan datang kepada ciptaannya, dan di perjanjian lama Tuhan mulai ingin merestorasi hubungannya dengan manusia. Jadi pada awalnya di Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8, kalau saudara pelajari perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama semuanya, hampir semuanya serba fisik, bait Allah fisik, mesbah fisik, ya, korban juga fisik, sampai-sampai perintah Tuhan diberikan atau dicantumkan di atas loh batu, semuanya terlihat fisik. Tapi ketika masuk ke dalam zaman kasih karunia, zaman Kristus, semuanya dipindahkan ke dalam sini, saudara. Saudara dan saya adalah bait Allah. Firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 3 ditulis di atas loh hati saudara. Ya, pengorbanan semuanya lahir dari dalam sini. Ketaatan dinilai di dalam sini, bukan pengorbanan lagi, makanya ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan, semuanya pindah ke dalam sini. Dan saya mau ajak saudara untuk mengerti pengertian ini ketika restoration terjadi. Dan Tuhan tahu kenapa manusia jatuh ke dalam dosa, karena tidak mengucap syukur. Tuhan mengatakan begini, Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Tempat kudus ini, tahtanya Tuhan ini, diperjelas di Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dikatakan begini, setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat, perhatikan kalimat ini, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara, ketika saudara menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, saudara menaikkan hormat saudara, puji-pujian kepada Tuhan, itu yang menopang tahta Tuhan. Dalam bahasa aslinya, hadiratnya turun dalam hidup saudara dan saya. Restoration terjadi, restorasi hubungan terjadi ketika manusia senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena ketika ada ucapan syukur, hadiratnya turun atas hidup saudara. Tadi kita sudah baca bagaimana ketika manusia dipisahkan dari hadirat Bapa di surga, sampai-sampai ditempatkan malaikat kerub yang berjaga-jaga. Malaikat kerub adalah, kalau istilah saya, malaikat kerub ini pas pampres saudara. Dia yang paling dekat dengan hadirat Tuhan. Kalau saudara mempelajari tentang ruang maha suci, di mana ketika imam besar masuk ke dalam dan mempersembahkan korban, ya, di atas Ark of the Covenant, tabut perjanjian itu saudara, itu ada lambang daripada the cherubs, malaikat kerub. Dan setiap kali ada hadirat Tuhan, selalu ada malaikat kerub yang menyertainya, yang sebagai penjaganya di situ. Makanya ketika imam besar datang dengan dosa, akhirnya yang membunuh imam besar di dalam ruang maha suci adalah the cherubs. Kerub adalah malaikat yang dijelaskan di Yehezkiel, badannya sisinya 4, ya, mukanya sisinya 4, dan ada bara api di sini saudara, kalau jalan berderu-deru, dan betul-betul malaikat ini adalah malaikat yang menghalau apapun yang ada di depan. Dan malaikat ini adalah malaikat yang ditugaskan, yang saya katakan tadi, kalau istilah saya pas pampres. Saudara, hal yang pertama yang harus kita catat adalah ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang memposisikan hidup saudara untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Saya ulangi, ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang memposisikan hidup saudara untuk sangat sulit jatuh dalam dosa.
Ada seorang pria yang hidupnya senantiasa mengucap syukur, punya istri gitu ya. Dan kemudian setelah dia masuk ke dalam dunia pekerjaan, di kantornya ada seorang wanita yang bekerja bersama-sama dengan dia, sekretarisnya. Dan selama ini tidak pernah kelihatan menarik, saudara. Tidak pernah kelihatan menarik. Satu hari demi satu hari, kemudian kejatuhan itu tidak terjadi one night atau just overnight atau hanya semalam saja, tidak. Iblis mulai menghembuskan kebohongan-kebohongan dengan rasa tidak cukup. Satu hari kemudian mungkin dia lihat istrinya bangun pagi, udah mulai ngorok di sebelahnya gitu ya. Badannya sudah lebih gemuk dari 10 tahun lalu setelah punya 2 anak. Dan kemudian ada rasa-rasa yang dihembuskan, lah kok istriku jadi seperti ini ya. Kok jadi 10 kilo lebih berat daripada dulu ya. Kok nggak sama ya seperti sekretaris di kantor. Itu baru hari pertama, nggak langsung jatuh, saudara. Dan rasa tidak cukup itu kemudian dihembuskan hari lepas hari. Di hari di mana dia percaya. Di hari di mana dia tidak mengucap syukur. Di hari di mana akhirnya semua rasa ketidakcukupan itu menguasai hidupnya. Ketika dia masuk ke kantornya di hari itu, sekretarisnya kelihatan sedap. Sekretarisnya kelihatan nikmat. Alkitab mengatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika perempuan itu percaya sama kebohongan iblis, di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik untuk dimakan. Dan dikatakan dan sedap kelihatannya. Saudara, mereka melewati pohon itu mungkin setiap hari. Tidak pernah kelihatan sedap untuk dimakan. Tidak pernah kelihatan nikmat di mata mereka. Karena hidup mereka selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Selalu dipenuhi dengan rasa cukup. Aku ini nikmat dalam hadirat Tuhan. Di hari di mana manusia percaya sama kebohongan iblis. Di hari di mana manusia percaya sama kebohongan bahwa hidupnya, kondisinya tidak cukup di dalam Tuhan. Dan akhirnya tidak mengucap syukur. Dosa kelihatan menarik. Dosa kelihatan nikmat. Buah itu kelihatan nikmat untuk dimakan. Langsung Alkitab mencatat itu. Hati-hati saudara. Rasa tidak cukup itu dihembuskan sama iblis hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Dalam kondisi yang sulit apapun, saya mengundang saudara untuk penuhi hidup saudara dengan ucapan syukur. Karena ketika saudara mengucap syukur, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik. Dosa berseliweran di mana-mana, saudara. Dosa ada di mana-mana. Saudara keluar dari rumah saudara, saudara ada di dalam rumah saudara, ada di mana-mana itu dosa. Tapi saya mau saudara catat ini baik-baik, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik ketika saudara penuhi hidup saudara dengan ucapan syukur. Dan betapa tepat waktunya di mana kita memiliki kesempatan justru di saat-saat yang sulit seperti ini. Ketika saudara memenuhi rumah saudara dengan doa dan ucapan syukur, disitulah saudara mendapatkan kepuasan daripada Tuhan. Yang kedua saudara, Alkitab mencatat ini. Kejadian pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-5, cerita tentang Abraham dan Ishak. Firman Tuhan mengatakan begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Abraham siap-siap mau mempersembahkan Ishak. Kami akan sembayang. Kata sembayang adalah worship with thanksgiving, itu bahasa aslinya. Kami akan sembayang, kami akan mengucap syukur. Kami akan mengucap syukur. Sesudah itu, perhatikan kalimat ini. Kami, bukan aku, kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu. Abraham berkata-kata kepada kedua bujangnya. Dia mengatakan bahwa bukan aku yang kembali, tapi aku gak tahu apa yang terjadi di atas sana, tapi dengan iman aku katakan kami akan kembali kepadamu. Seringkali kata ini terlewat ketika kita membaca ayat ini. Ini adalah iman daripada bapaknya iman. Dia katakan bahwa we will come back to you. We will be back. Kami akan kembali.
Saudara, sebelum iman terstimulasi, sebelum iman akhirnya naik level, selalu harus ada yang namanya ucapan syukur. Jadi hal yang kedua di dalam ucapan syukur pasti iman saudara terstimulasi. Iman saudara bangkit. Ketika saya menghadapi penyakit yang mematikan dan banyak orang yang bertanya, kok bisa tidur Pak? Dokter bertanya, you don't lose sleep. You sleep every day. Kamu tidur nyenyak setiap hari. Kamu tidur malam dan kamu tidur siang dan kamu tidurnya kebanyakan bahkan. Ada yang pernah bertanya sama saya, kuncinya apa Pak? Saya cuma katakan, setiap hari menghadapi apapun badai di depan kita, penuhi hidupmu dengan ucapan syukur. Dan di situ saya mengalami yang namanya iman itu dibangkitkan. Iman yang berapi-api, iman dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Kristus Yesus. So, ucapan syukur yang pertama akan memampukan saudara untuk ada di dalam posisi di mana saudara melihat dosa dan saudara sama sekali tidak tertarik. Saudara memposisikan hidup saudara untuk sangat sulit jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, saudara sedang memposisikan hidup saudara untuk menstimulasi iman saudara ketika saudara isi kehidupan saudara setiap hari dengan ucapan syukur. Thanksgiving. Yang ketiga, saudara, hal yang ketiga adalah sebuah ketakutan. Kita sudah sering membaca mungkin ayat ini. Itu ada di 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ketika Bani Moab dan Bani Amon datang dan menyerang bangsa dari atau rakyat daripada Yosafat. Dan Bani Moab dan Bani Amon, kalau saudara pelajari sejarah-sejarahnya, mereka adalah bani yang ketika bertempur bukan sekedar hanya prajurit yang dibunuh oleh mereka, tetapi anak dan juga istri daripada mereka dibunuh, saudara. Bahkan banyak yang diambil untuk menjadi slaves atau menjadi budak daripada mereka. Ini bangsa yang betul-betul bani yang betul-betul kejinya luar biasa. Sampai-sampai 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-13 mengatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka semuanya berseru, what should we do? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Ayat 17, 2 Tawarikh 20 mengatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, mereka pasti bertanya, Tuhan bawa aliansi enggak? Negara-negara sebelah teman-teman kami, partner kami, tidak. Bawa senjata, tidak Tuhan, tidak. Terus kami harus ngapain? Kami harus berhadapan dengan mereka, bangkit untuk mereka, kemudian harus ngapain Tuhan? Kemudian firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, ayat 18 dan ayat 19, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian bagi Tuhan. Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dengan suara yang sangat nyaring. Maju dengan aliansi? Tidak. Maju dengan senjata? Tidak. Saudara, kalau saudara bisa digambarkan bagaimana ketakutan yang ada pada saat itu, saya berani jamin lutut mereka pasti bergetar, saudara. Lutut mereka pasti bergetar. Lutut saya bergetar ketika diberikan vonis 3 bulan. Dan sekarang mungkin banyak di antara saudara yang sedang bergetar lututnya. Menghadapi suasana yang begitu mencekam pada saat-saat hari ini. Dan Tuhan hanya katakan, jangan pakai kekuatanmu, maju dengan ucapan syukur. Apa yang terjadi saudara? Ayat 24 mengatakan ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka.
Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian, the Valley of Thanksgiving. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Pujian menggerakkan Tuhan untuk bekerja. Saudara, naikkan ucapan syukur setiap hari. Dan saya tahu justru di dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempunyai lifestyle of thanksgiving. Kesulitan apapun, katakan aku mengucap syukur Tuhan. Ada badai apapun aku mengucap syukur Tuhan. Mungkin saudara yang menonton ini, saudara sedang sakit. Maju dengan ucapan syukur saudara. Mungkin saudara sudah divonis sama dokter. Maju dengan ucapan syukur. Saat ini mungkin keuangan saudara terganggu. Dan bahkan sangat terganggu. Saudara hanya hidup hari ke hari saja. Maju dengan ucapan syukur. Banyak orang yang lututnya bergetar hari ini. Maju dengan ucapan syukur. Saya percaya bukan sekedar saudara akan dipulihkan kondisi hidup saudara. Di balik ini semuanya ada berkat Tuhan yang menanti bagi saudara. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu. Saudara, saya percaya Bani Moab dan Bani Amon mendengar deru daripada malaikat kerub. Dan mereka kebingungan, mereka berperang satu sama yang lain. Mereka semuanya mati saudara. Apapun badai di depan saudara, apapun bahaya di depan saudara, Tuhan yang bergerak. Dan Tuhan selalu membawa malaikat kerub beserta dengannya. Yang terakhir, ketika saudara mengucap syukur, ada sebuah pernyataan firman Tuhan yang luar biasa. Bukan sekedar saudara ditolong, orang lain pun ditolong. Orang lain pun bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Kisah para Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-27, ketika Paulus dan Silas di penjara. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Begitu takutnya dia. Begitu takutnya dia. Kenapa saudara? Karena Paulus dan Silas hilang dari situ. Dan ini yang terjadi. Kalau saudara mundur 1 ayat, dikatakan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, ini yang terjadi. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terus kemudian terjadi gempa bumi yang luar biasa ini. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua. Apapun belenggu ketakutan, apapun belenggu kekhawatiran hidup saudara. Bahkan apapun belenggu dosa saudara. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Aku tidak bisa dan aku tidak sanggup. Tapi ucapan syukurku justru akan menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidupku. Kepala penjara ini ketakutan saudara. Karena dia sudah ditugaskan, dia bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dan ketika dia betul-betul dalam keadaan yang diliputi oleh ketakutan, Paulus berseru kepada dia ayat yang ke-28 dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, jangan bunuh diri, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, berlari masuk. Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang memposisikan hidup saudara untuk sangat sulit jatuh dalam dosa. Yang kedua, saudara menstimulasi iman saudara. Dan pada akhirnya bukan sekedar saudara diberkati, orang lain pun bisa menerima Yesus. Karena saudara mempunyai the lifestyle of thanksgiving, mempunyai gaya hidup yang senantiasa mengucap syukur. Banyak orang akan bertanya-tanya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Allahmu? Justru di saat seperti ini, ketika saudara tersenyum, ketika saudara ada damai, orang akan bertanya,
Dari mana engkau dapatkan damai itu? Itu karena aku mengucap syukur. Damai yang aku dapatkan adalah damai yang betul-betul melebihi akal budi. Saya sedang terbaring sakit dan hanya teks saja dengan WhatsApp kepada teman saya bulan Februari tahun lalu. Dan ketika dia bertanya, kok bahasa-bahasa di WhatsApp-nya kok sepertinya tenang-tenang saja. Itu bulan Februari tahun lalu ketika saya masih dirawat. Dan saya katakan, saya mengucap syukur setiap hari. Oleh sebab itu saya punya damai sejahtera yang melingkupi hidupku. Dia tanya, kok bisa? Seperti apa damainya? Saya katakan, saya nggak bisa jelaskan karena damai ini melebihi akal budi saya. Saya tidak bisa jelaskan karena betul-betul melebihi akal budi. Yang saya bisa tawarkan adalah, kalau kamu percaya kepada Yesusku, kamu bisa mengalami hal yang sama. Saya nggak pernah mengalami damai seperti itu katanya. Saya katakan, coba nanti malam kamu doa kepada Yesusku dengan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur, bilang terima kasih aja walaupun kondisimu juga tidak enak sebenarnya. Di dalam kondisi yang tidak baik dalam rumah tangganya. Dan betul-betul bukan orang percaya. Malam hari itu dia berdoa dan dia naikkan ucapan syukur. Dia sempat bertanya kepada saya caranya berdoa, jam berdoanya jam berapa. Saya bilang kapan saja, dari hatimu aja berdoa. Seperti engkau bicara kepada bapakmu. Saudara, nggak sampai 12 jam, kira-kira pagi-pagi hari, jam-jam 7 pagi. Dia WhatsApp saya, dia katakan, kamu tahu nggak, tadi malam sekitar jam-jam 5, malam lah, jam-jam sekitar jam 2 mulai jam 3 dan berakhir di jam 5 pagi. Itu tidak ada hentinya. Yesus mau menghampiri aku dalam mimpiku. Dan di pagi hari itu ketika dia katakan, dia WhatsApp saya, dia katakan, saya tidak pernah merasakan damai seperti yang saya rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih buat masukannya, terima kasih untuk mengarahkan saya untuk mengerti arti daripada ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dengan bangga, saya bisa katakan kepada saudara, dia katakan kepada saya, hari ini aku percaya kepada Yesusmu. Orang ini adalah orang percaya saudara sekarang. Dia begitu getol dengan firman Tuhan. Dia minta renungan setiap hari. Dan dia rajin berdoa. Dia melihat tangan Tuhan betul-betul ada dalam hidupnya. Hanya karena anak Tuhan senantiasa mengucap syukur. Itu contagious saudara. Menular kemana-mana. Lakukan ucapan syukur saudara. Naikkan ucapan syukur saudara justru dalam keadaan-keadaan seperti ini. Dan saudara akan lihat tangan pengasihan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu dan hidup keluargamu. Mari kita berdoa saudara. Bapak terima kasih mengucap syukur buat saat ini di mana kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sedang terjadi. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi. Kami mengucap syukur buat apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan semuanya pasti bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Senantiasa hidup kami mau penuhi dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah betul-betul mesbah kami kepada Tuhan. Di mana hadirat-Mu turun. Ketika kami mengucap syukur dalam hidup kami, hadirat-Mu turun di atas rumah kami. Hadirat-Mu turun di atas keluarga kami. Hadirat-Mu turun di atas pekerjaan kami. Di atas keuangan kami. Di atas kesehatan kami. Dan ketika hadirat-Mu turun, ada pemulihan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, inilah komitmen kami mulai dari hari ini dan selama-lamanya. Kami mau penuhi hidup kami hari lepas hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mengerti Tuhan kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Hal itu tidak akan pernah kami mau ulangi Tuhan. Dan kami akan menutup diri kami. Kami akan memagari diri kami Tuhan. Dari dosa, dari cobaan itu Tuhan, dengan ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa, meteraikan firman ini Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam keadaan seperti ini Tuhan, Hamba-Mu berdoa khusus bagi setiap anak-anak-Mu. Bukan ketakutan yang ada dalam hidup mereka, tapi justru ada terang Tuhan di setiap rumah, di setiap jemaat yang menonton ini Tuhan. Dan aku percaya, aku begitu percaya, kalau ada yang sakit pada saat ini juga Tuhan, dengan iman dan percaya kepada Tuhan, bilur-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami ribuan tahun yang lalu, Engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau sudah menerima kesembuhan itu. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan dengan ucapan syukur.
Dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan tangan kita saudara. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Menerima berkat ini daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kehidupanmu hari lepas hari. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apapun yang kau kerjakan berhasil bersama-sama dengan Tuhan di dalam kairosnya Tuhan. Dan lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh. Kebutuhanmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan yang khusus daripada Tuhan. Ada kesembuhan, ada kesehatan daripada Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melingkupi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. God bless you. Bantuannya kepada Lifehouse, semoga bantuan ini menjadi bermanfaat buat kami semua. Terima kasih banyak. Salam sejahtera Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family. Secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse berbagi kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide, apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.